Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoya Nujul Ramadhani. Saya dari kelas 11 TKJA, Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Yang pertama adalah Australia. Apa itu Australia? Australia adalah mode referensi yang mana tercipta dalam bentuk rangka konseptual. Di dalam Australia sendiri terdapat 7 lapisan Australia dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Pertama, application layer atau lapisan yang paling atas dari protokol mode OSI, Open System Interconnection, di mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai software atau maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Application layer juga dapat diartikan sebagai lapisan yang bekerja pada program tertentu, di mana application layer tersebut akan bekerja pada komputer server atau komputer klien. Secara lebih sederhana, application layer merupakan lapisan Australia yang menyediakan interface layer antar aplikasi yang nantinya digunakan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan. Berikutnya ada presentation layer. Layer presentation ini berfungsi sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer berikutnya. Dan juga sebaliknya, yaitu mentransmisikan atau menerjemahkan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Berikutnya ada session layer. Session layer adalah layer yang mengizinkan sesi koneksi antar node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan pada saat user menerima data dari sebuah jaringan, dan bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data. Berikutnya ada transport layer. Transport layer adalah layer yang dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Berikutnya, network layer, lapisan yang kelima, merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data, karena menghubungkan komputer ke dalam jaringan yang sudah ada. Berikutnya ada data link layer. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI, referensi model for open networking, yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman dan antar jaringan. Jadi dengan adanya data link ini, setiap paket data yang ditransmisikan ataupun diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network ataupun physical layer. Berikutnya physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan parabolan. Lapisan ini merupakan lapisan terakhir ketika paket data tersebut diterima oleh receiver atau komputer klien. Berikutnya ada LoIP. Apa itu LoIP? LoIP adalah singkatan dari Radio over Internet Protocol. Adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. LoIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, LoIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses LoIP. Repeater di motor dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. LoIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem WAN mobile of radio
LML seperti push to talk PTT. Apa itu base station? Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Berikutnya ada IP gateway. IP gateway apa itu IP gateway? IP gateway perangkat yang dapat mengkompilasi data ke dalam protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara ke bentuk digital ke dalam paket IP. Berikutnya IP interface. IP interface merupakan antarmuka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada sistem pengalamatan atau IP address sesuai standar protokol IP. Berikutnya, apa itu repeater? Repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Berikut fungsi repeater. 1. Memperluas daya jangkau signal server, mengkopi berbagai wire minim dari sinyal, memudahkan akses sinyal WiFi, meneruskan dan memaksimalkan sinyal, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data, meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Berikutnya, keuntungan menggunakan WiFi. Keuntungan ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah terpasang di area tersebut. Pengertian komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim sender ke penerima receiver. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone. Berikutnya, pengertian komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Berikutnya, aspek-aspek komunikasi data dan suara. 1. Communication channel. Yang pertama adalah jalur lintas data, yaitu simplex. Simplex adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Penerimanya hanya bisa berperan sebagai penerima dan pengirim hanya bisa sebagai pengirim. Contohnya seperti TV dan radio. Yang kedua ada hub duplex. Komunikasi ini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun dilakukan secara bergantian seperti contohnya hierarchy. Berikutnya yang terakhir ada full duplex. Full duplex adalah komunikasi yang dapat dilakukan secara dua arah, dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan, tanpa harus bergantian. Contohnya seperti handphone. 2. Serial communication. Maksudnya adalah komunikasi harus dilakukan secara urat, harus lewat dua komunikasi, sender atau pengirim. Dalam komunikasi harus ada pihak pengirim, transmisi atau media penyalur. Harus ada juga media transmisi untuk menyalurkan informasinya, receiver atau penerima. Dalam berkomunikasi harus ada juga pihak berfungsi untuk menerima.
3. Teknik transmisi. Ada dua cara dalam melakukan teknik transmisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah asynchronous, adalah teknik yang tidak menggunakan kanal timing yang terpisah. Yang kedua adalah synchronous, adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi dari data dan informasi waktu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.